Bibitnya itu dibuat sendiri ya. Kita ambil yang buahnya yang bagus, kita tumbuhkan lagi, kita semai, kemudian kita kembalikan lagi, kita tanam lagi, dan ini akan terus berulang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hobi kultur. Saya sekarang berada di lahan sebelah yang sama-sama akan kita berdayakan, kita optimalkan. Kondisi terakhir di minggu ketiga, kita refresh dulu ya. Kita lihat-lihat aja dulu yang percobaan kemarin. Ini dia sistem pengairannya, hanya menggunakan sumur ya, sudah mau kering. Ini tandonnya dari drum bekas. Sistem pengairannya sama ini, nggak mungkin satu lahan ini dapat diairi dengan air yang hanya segitu yang ada di sumur itu. Sebetulnya sama ini, karena sama yang punya saya ini cuman 3 hari aja dapat airnya. Bisa kalian lihat, bisa kalian bedakan. Sekarang pun saya lagi proses pembuatan mikorrhiza ya, kita buat sendiri, ada videonya. Mungkin kebutuhan pupuk aja yang kita hitung nantinya, kebutuhan pupuk dan penanggulangan hamanya. Oke sahabat, bisa dilihat ya. Oke, di part ketiga, minggu ketiga, tanaman yang ini dia, yang kemarin gitu. Seperti inilah kondisinya. Masih jauh dari ekspektasi saya untuk memontokkan daun-daun agar bisa lebih optimal lagi di masa vegetatifnya. Dan ini kalian bisa lihat, ini terserang hama belalang, dan kalau di sini namanya itu apa namanya, cenggaung atau kencing setan. Dia seperti apa, kalau di sini bilang itu seperti lembing, dia hitam seperti kepik hitam, cuman cairannya kalau dia pipis itu, kalau dia seni itu akan menjadi gosong. Bagian yang terkena seninya itu akan gosong. Ini seperti ini ya, ini hama belalang juga. Ini penanganan apa yang akan nanti saya coba lakukan, nanti kalian bisa lihat hasilnya. Ini ya, waduh jelek sekali, belangnya banyak. Dan kemarin saya hanya menggunakan merek dagang Dusban. Dari segi batangnya ini sebenarnya sudah bagus, hanya saja ini, ntar saya akan fokuskan dulu ya, kalian bisa lihat ini pucuknya ini terkena keriting daun. Ya, oke sahabat, saya akan lakukan perawatan dulu di minggu ketiga. Seperti inilah kondisinya, kalian bisa nilai. Jadi nggak langsung tiba-tiba tahu-tahu udah gede bagus itu ya. Semua itu butuh perjuangan, butuh apa ya, butuh proses. Ini salah satu tantangan. Sebenarnya ini tanamannya udah bagus,
kan bisa lihat daunnya sebenarnya sudah bagus, sudah lebar. Ya oke, langsung saja saya akan melakukan perawatan di minggu ketiga, pemupukan dan penyemprotan penanggulangan hama. Oke, bahan apa saja? Yuk mari. Oke sahabat hobi, ini di hadapan saya sekarang saya akan melakukan pemupukan di minggu ketiga ya, untuk tanaman cabai yang baru. Kemarin saya menggunakan NPK 1515 ditambah dengan ZA. Kali ini pun sama, saya akan masih menggunakan itu. Saya meminimalkan pemakaian pupuk dan kebutuhan produksi. Saya akan menekan produksinya hanya menggunakan pupuk yang murah-murah saja. Kalau NPK 15 di sini hanya 10.000 aja, dan ZA-nya pun cuman 4.000 kalau di sini. Oke, saya akan langsung menakarnya seperti biasa. Ini air sebanyak 15-17 liter ya. Saya akan berikan NPK sebanyak 2 gelas ya. Ini biasanya takaran segini saya bisa untuk 100 tanaman ya. Sebenarnya di tanaman yang sekarang ini sebenarnya kalau menurut saya sih bagus, cuman ada terkendala terserang hama ya. Nanti kita akan coba atasi dan nanti di minggu ke depan akan bisa terlihat bagaimana hasilnya. Oke, saya akan melakukan pemupukan terlebih dahulu. Ini perbandingannya 2:1 ya. Kalau saya menggunakan NPK-nya 2 gelas, ZA-nya saya pakai 1 gelas. Setengah 1 gelas ya. Ya, ini kita pakai kurang lebih aja ya, nggak begitu akurat juga nggak apa-apa, kurang sedikit, lebih sedikit nggak masalah. Oke, kita akan tunggu sampai larut terlebih dahulu, baru kita akan mengaplikasikannya, karena NPK ini agak lama untuk bisa larutnya. Halo, panen ya? Ya, pemberian pupuk ya seperti ini aja. Iya, yang terserang hama ya. Nanti kita coba lihat di minggu ke depannya, 1 minggu ke depan bagaimana hasilnya dari pemakaian obatnya. Mungkin saya kurang setuju sih kalau nyebutnya obat sih. Kalau obat itu kesannya nggak bagus kalau menurut saya. Tapi kalau untuk tanaman cabai sendiri, kalau di usia usia vegetatif ini menurut saya nggak begitu berpengaruh ya pemakaian dosis obatnya, karena yang terpentingnya itu nanti kan kita ambil manfaatnya kan di buahnya. Jadi pas begitu buahnya itu hampir panen, maka bijaklah dalam menggunakan pestisida, karena sebenarnya pestisida itu bukan sebenarnya lagi, memang nggak bagus. Jadi karena ini masih masa vegetatif ya, sebisa mungkin kita optimalkan agar lebih bagus. Ini belum. Jika kalian suka, mohon di like, mohon dukungannya, subscribe channelnya agar bisa lebih bermanfaat, lebih membangun, dan lebih bersemangat lagi menyebar konten-konten kebaikan. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu dan tidak ketinggalan di video
selanjutnya dari perawatan dari nol sampai terakhir nanti sampai panen. Saya juga belum bisa melihatnya karena ini real nyata, saya baru mencobanya langsung. Oke, sekarang akan saya lanjutkan lagi pemupukannya. Oke sahabat hobi, kali ini langsung akan saya coba praktekkan untuk penanggulangan hama yang menyerang di wilayah yang sini yang kemarin saya kerjakan. Oke, saya akan menggunakan bahan aktif dengan merek dagang Dusban. Ntar saya fokuskan. Oke, ini ya, ini cukup murah aja, ini di tempat saya cuma 20.000 ini. Sebelum melakukan penanganan hama, alangkah baiknya kita itu harus mengenali terlebih dahulu sasaran hama yang akan kita tanggulangi atau basmi. Kalau di tempat saya ini terserang hama belalang ya, jadi nggak perlu panik, nggak perlu yang bagaimana-bagaimana, cukup dengan ini saja karena belalang itu sebenarnya hanya menyerang pada daun. Jadi saya cukup menggunakan ini aja. Ini Dusban ya, merek dagang Dusban. Oke, nanti saya akan padukan dengan ini ST. Ini kombinasi fungisida insektisida ya. Jadi tujuannya untuk penguatan akar agar bisa memunculkan pertumbuhan tunas-tunas air yang baru. Dan saya juga akan menggunakan gandasil daun untuk memacu pertumbuhan pada tanaman. Oke, langsung saja. Ini ada air sebanyak 15 liter ya, sekira 15 liter. 1 liter itu dosisnya sekitar 1 mili ya, 1 sampai 1,5 mili. Oke, saya akan takar. Ini sendok takar sebanyak 5 mili. Berbahan berkode EC ini akan saya larutkan terlebih dahulu. Seperti ini dia bosku penampakannya. Nah, saya tidak menggunakan banyak ya, ini sedikit saja, ini hanya untuk penguat karena setengah sendok aja. Wow, gandasil sudah mau habis. Ini komplit sekali ini. Ya, kandungannya banyak, mengandung banyak vitamin yang buat pertumbuhan, memacu pertumbuhan. Dan satu lagi, ini adalah sunlight ya. Kita nggak perlu membeli perkat yang harganya mahal. Ini cukup dengan sabun ringan dan murah saja, ini 1.000 rupiah per sasetnya. Kita jangan pakai banyak-banyak ya, karena bisa menyebabkan kering pada daun cabai. Oke, seperti ini aja. Langsung akan saya aplikasikan dan kita lihat bagaimana perkembangannya di minggu depan. Kalau menurut saya sih hal yang wajar ya, kalau masih di usia vegetatif itu akan banyak terserang hama. Bagaimana caranya kita untuk bisa survive dari masa vegetatif ini? Biasanya masa vegetatif itu berlangsung sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Dan nanti akan berpindah ke masa generatif ditandai dengan munculnya bunga.
Oke, langsung saja sahabat, akan saya lakukan penyemprotan di lahan. Oke, di dalam penanggulangan hama sendiri, semisal kita itu mendapatkan serangan hama yang begitu intens, kita harus sebaiknya itu melakukan perawatan itu dengan cara apa namanya ya, penyemprotannya itu kita biasa semisal 1 minggu sekali, kita akan lebih rapat lagi. Jadi 1 minggu kita lakukan 2 kali menyemprot. Jadi seperti itu aja cara yang saya lakukan di sini. Dan semisalkan masih belum efektif juga, kita bisa melakukan perollingan berbahan aktif yang kita gunakan. Tentunya dalam hal ini insektisida ya. Sebenarnya sama antara insektisida dan fungisida. Kalau yang saya pakai itu merek dagang Antrakol dan Ditan ya. Dan kalau masih belum efektif juga, kita pakai yang berbahan aktif yang sistemik, sifatnya sistemik. Kalau hamanya masih bandel juga ya, seperti ini aja penyemprotannya. Dan berhati-hatilah dalam menyemprot, kita harus tahu pergerakan arah angin untuk menghindari, karena ini kan sifatnya adalah racun. Tujuan kita untuk meracuni hama, bukan kita sendiri nanti yang kena racunnya, rugi ya. Oke, begitu saja dari saya, Hobi Kultur wabarakatuh. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.